Kami rindu Tuhan memberikan kami sebuah hati yang mau terus dibentuk, dipimpin oleh Tuhan. Kami rindu Tuhan memberikan kami hati yang dipenuhi cinta kasih Tuhan untuk mencintai pekerjaan Tuhan, mencintai siapa Tuhan yang kami sembah, dan kami memiliki hidup yang penuh kasih, kasih kepada sesama, kasih kepada Tuhan. Tuhan pimpinlah setiap kami karena kami orang-orang yang lemah dan tidak berdaya. Kami orang-orang yang rentan, tetapi kiranya Tuhan yang berbelas kasihan membawa kami untuk semakin mengenal Tuhan dan semakin memiliki hidup yang penuh cinta kasih. Hari ini kami juga akan merenungkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau sentuh hati kami kembali melalui perenungan firman ini, supaya apa yang kami renungkan menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk melangkah di tengah dunia. Kami bersyukur, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan melanjutkan eksposisi dari kitab Wahyu. Ini sepertinya agak terlalu panas tempat ini, saya nggak tahu kenapa. Oke, kita akan lanjutkan eksposisi dari kitab Wahyu. Dan kita akan masuk ke dalam seri tentang gereja, 7 gereja yang ada yang dimention di dalam kitab Wahyu. Tapi sebelumnya mungkin beberapa dari kita tidak mengikuti pembahasan dari minggu kemarin. Kita sudah membahas beberapa hal. Jadi di dalam pembahasan sebelumnya kita sudah melihat bahwa kitab Wahyu ini kitab yang penuh simbol, penuh nubuat, dan di sini kita melihat juga bahwa kitab Wahyu ini jadi kitab yang penuh dengan gambaran akan apa yang akan datang, tetapi juga apa yang sudah datang. Kita akan melihat satu persatu bagaimana Tuhan berfirman di dalam keadaan gereja-gereja Tuhan yang berjalan sepanjang zaman. Hari ini kita masuk ke dalam seri 7 gereja. Angka 7 bukan sekadar angka, tapi juga kita perlu berhati-hati menggunakan angka-angka di dalam kitab Wahyu. Karena sekarang kita mau melihat 7 gereja dihadirkan di dalam kitab Wahyu ini bukan tanpa alasan. 7 ini simbol kesempurnaan, simbol kelengkapan. Jadi sekarang Tuhan berfirman kepada 7 gereja di kitab Wahyu sebagai gambaran Tuhan juga mau berfirman kepada seluruh gereja di dalam totalitasnya sepanjang zaman. Tuhan mau berfirman kepada seluruh gereja dari zaman ke zaman untuk menyampaikan pesan yang sama, pesan yang akan bersuara kepada setiap kita juga. Hari ini kita masuk ke dalam kisah di dalam kitab Efesus. Saya berikan judul Efesus, Kasih yang Hilang. Bapak Ibu, sekitar 11 tahun yang lalu, saat itu saya sekitar umur 16 mungkin ya, mulai diajarkan cara menyetir mobil oleh ayah saya di Bandung. Seiring berjalannya waktu, setiap ada kesempatan saya mulai belajar menyetir di tingkat kesulitan yang semakin lama semakin tinggi. Mulai dari keluarin mobil dulu, disuruh keluarin mobil, ya udah nyetir papa gitu ya. Terus dia mulai nyetir dalam kompleks, dipercayakan saya yang harus nyetir. Sampai mulai sedikit demi sedikit, mulai nyetir ke jalan raya, ke jalan tol, jalan macet, jalan nanjak, jalan-jalan yang lain. Tingkat kesulitannya semakin tinggi. Selama proses belajar itu, papa selalu duduk di samping saya dan berikan semua pelajaran menyetir gitu. Bapak Ibu mungkin pernah ada pengalaman juga. Ya sekarang saya di sini menyebutnya pelajaran. Tapi dulu saya di dalam hati saya terus menggerutu, ini kenapa semua dikomentarin, injek koplingnya terlambat, pindah giginya kurang mulus, nanti spionnya belum bener dan lain-lain, semua dikomentarin. Pokoknya putar setirnya kurang cepet lah, apalagi dulu saya pakai mobil yang gak ada power steering juga. Jadi belajar dari awal seperti itu, semua hal dikomentarin. Ada amin bapak-bapak? Nah tapi ya satu hal yang baru saya sadari di kemudian hari, di dalam proses pembelajaran ini ada perbedaan besar ketika papa saya duduk sebelah saya, ketika saya nyetir ada papa di sebelah, dibandingkan dengan waktu saya nyetir sendiri. Kehadiran papa saya waktu itu ya sedikit banyak memberikan ketenangan dan rasa aman tertentu untuk saya. Meskipun komentarnya banyak sekali, tapi kenapa? Karena saya tahu kehadirannya adalah kehadiran yang bisa memberikan evaluasi buat saya. Kehadiran yang betul-betul tahu kelebihan dan kekurangan saya. Kehadiran yang tahu bahwa dia akan melindungi di masa-masa sukar. Yang akan tahu betul saya mampu atau tidak ketika melewati kesulitan-kesulitan di jalanan yang saya hadapi.
Ya, ini tentu analogi yang tidak sempurna, tapi saya mau menggambarkan bahwa sekarang jemaat di Efesus juga dicatat di dalam kitab Wahyu adalah jemaat yang kepadanya Tuhan Yesus berkata, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Gereja digambarkan sebagai kaki dian. Dan di sini Yesus berjalan di antara ketujuh kaki dian. Ini adalah gambaran Yesus berjalan di antara gerejanya dan Dia tahu apa yang terjadi dalam gerejanya. Kehadiran yang tahu kelebihan dan kekurangan gerejanya, kehadiran Yesus yang akan mengevaluasi apa yang terjadi di dalam gereja Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan gereja yang pertama. Mari kita sama-sama membuka dari Wahyu pasal 2. Mari kita sama-sama membuka dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kita membaca Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Mari kita bergantian membaca bagian ini. Saya akan bacakan ayat yang ganjil. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian bisa membaca ayat yang genap. Nanti kita ulang kembali ayat 7 bersama-sama. Mari kita membaca Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Ayat 7 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Bapak Ibu, sekali lagi analogi yang tadi saya sampaikan tentang menyetir tentu tidak sempurna, tetapi ini mau menggambarkan jemaat Efesus. Yang dicatat dalam kitab Wahyu adalah jemaat yang kepadanya Yesus berkata, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya. Memegang ketujuh bintang berarti menggambarkan Yesus sebagai Allah yang berkuasa secara kosmik. Dia memegang seluruh hal yang ada paling besar di alam semesta, dan di sini ketujuh bintang, dan dikatakan juga berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Yesus yang besar, yang berkuasa, tapi Dia yang berjalan, yang hadir di dalam keseharian gereja-gereja Tuhan, berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Di sini kita melihat kehadiran ini akan mengevaluasi, kehadiran Yesus ini mengetahui segala kelebihan dan kekurangan gereja, tapi ini juga jadi kehadiran yang akan memberikan perlindungan kepada gereja Tuhan. Maka hari ini kita akan melihat pesan apa yang bisa kita refleksikan dari surat kepada jemaat di Efesus dan apa aplikasinya bagi gereja Tuhan di masa kini. Kita masuk ke dalam perenungan pertama. Surat kepada Efesus ini akan mengingatkan gereja akan 3 hal. Yang pertama, gereja dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran dan kasih. Gereja dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran dan kasih. Waktu bicara tentang kehidupan sebagai gereja Tuhan, panggilan untuk hidup benar, panggilan untuk hidup kudus, untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, sudah pasti jadi panggilan yang gak ada gitu ya dalam kehidupan kita. Apalagi kita di dalam gereja, tradisi reform, terbiasa dengan pengajaran yang benar, yang begitu dalam gitu. Tentu kita tidak kesulitan waktu kita bilang gereja itu harus pegang kebenaran. Tidak ada kesulitan bagi kita gitu ya.
Apalagi di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah kebudayaan yang mungkin lebih mikir, gereja itu kan hari Minggu ya, kita udah bekerja Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, udah capek-capek ke gereja kan refreshing lah, ngapain kita berat-berat. Tapi kita tidak lakukan itu, kita betul-betul mau mengajarkan. Kita tidak mau ketika ada orang bilang gereja gak usah berat-berat lah, gak usah terlalu dalam, yang penting senang-senang aja, refreshing aja. Kita bukan datang ke gereja dengan tujuan refreshing dengan hal yang menyenangkan. Kita refreshing dengan kebenaran. Kalau biasanya Pak Tong mengkategorikan gitu ya, khotbah itu biasa Pak Tong menyebut ada kadang bisa dibilang 3, ada dikategorikan jadi 4. Khotbah itu dibagi 4 kata Pak Tong. Yang pertama disebut sebagai right sermon. Yang kedua disebut sebagai good sermon. Di atasnya lagi ada big sermon dan di atasnya lagi ada great sermon. Jadi Pak Tong suka bilang kalau kepada hamba Tuhan, kalian bedakan ada 4 jenis khotbah. Ada yang right sermon, good sermon, big dan great. Yang right ini ya udah betul khotbahnya semua tepat, tafsirannya benar semua dan di situ nggak ada yang keliru gitu. Ya udah ini right, tapi ini paling rendah buat Pak Tong. Kemudian di atas itu ada yang namanya good sermon. Oke, ini benar tapi bisa mulai menggugah pendengarnya gitu dengan retorika cara nyampein yang baik. Nah, di atas itu ada namanya big sermon. Big sermon itu bisa betul-betul jadi sebuah kebangunan, sebuah menggerakkan hati jemaat dengan luar biasa. Itu khotbah yang lebih hebat lagi, big sermon, dan tidak semua orang bisa. Tapi dikatakan ada yang terakhir ini great sermon. Ini adalah khotbah yang mungkin seorang pengkhotbah pun belum bisa lakukan, nggak tentu bisa lakukan ini terus-menerus dalam kehidupannya. Ini adalah satu momen yang khusus yang Tuhan berikan. Jadi ini tingkatan 4 ini dari yang paling biasa sampai yang paling bisa menggerakkan jemaat. Tapi kita melihat yang paling rendahnya apa buat Pak Tong? Paling rendahnya ini right sermon. Sementara banyak hari ini hamba Tuhan bisa khotbah dengan tafsiran yang benar aja udah perjuangan setengah mati gitu ya. Berapa banyak buku harus dibaca, berapa banyak tafsiran harus dipelajari. Untuk bisa right sermon aja betul-betul di gereja reform itu sebuah hal yang penuh perjuangan. Tetapi ini masih yang paling bawah, paling rendah. Bukan berarti jelek gitu ya, bukan berarti rendah atau khotbah tidak bagus itu. Tetapi ini yang paling minimal dari sebuah pengkhotbah, sebuah perenungan adalah harus tepat, harus benar. Jadi gereja reform terkenal dengan pengajarannya yang dalam dan benar. Itu baru paling minimal. Kita nggak kesulitan ya di dalam menerima gereja harus menghidupi kebenaran. Oke, kita amin. Karena memang kita terbiasa dengan cara pikir seperti itu. Tapi hari ini kita melihat gereja Efesus adalah gereja yang memang betul mereka juga pegang kebenaran. Tapi di sini mereka juga dituntut satu hal yang lain. Mereka punya kelebihan dalam memegang kebenaran. Tetapi kekurangan mereka adalah mereka kehilangan kasih. Kita melihat lebih lanjut apa yang terjadi dalam gereja Efesus. Dalam bagian ini kita melihat kota Efesus itu merupakan kota administratif yang begitu penting pada masa pemerintahan Kekaisaran Romawi di abad pertama pada waktu itu. Surat Wahyu ini, kitab Wahyu ini ditulis di akhir abad pertama sekitar tahun 90-an Masehi. Dan di sini kota Efesus ini ada pelabuhan besar, membuat banyak orang berdatangan ke kota Efesus. Di sini kota yang sangat strategis, ini 1 dari 5 kota terbesar pada waktu Kekaisaran Roma waktu itu. Jadi banyak orang datang, di kota ini juga banyak penyembahan kepada dewa-dewa Yunani Romawi. Itu jadi pemandangan yang umum sekali. Salah satunya juga ada patung Dewi Artemis gitu ya. Ini satu keajaiban dunia pada waktu itu. Maka kota ini jadi kota yang sangat bernuansa pluralis. Dan di tempat ini banyak kebudayaan tradisi bertemu. Kristen di situ juga ada, Yahudi ada juga, Yunani di situ juga banyak di mana-mana, Romawi kekaisaran yang begitu besar ada di situ. Semua kebudayaan campur aduk di situ, belum lagi kalau ada dari Mesir, dari mana, dari negara-negara lain, semua datang karena ini satu kota yang begitu terkenal. Dalam keadaan seperti ini, gereja menghadapi tantangan besar. Kenapa? Karena mereka perlu pertahankan sebuah pengajaran yang benar. Perlu pertahankan adanya banyak
pengajaran-pengajaran lain dari luar gereja, mereka harus pertahankan apa yang diajarkan di gereja. Karena kebudayaan lain menawarkan hal-hal yang lain juga. Di kitab Kisah Para Rasul dikatakan bagian lainnya, Kisah Para Rasul, Paulus menuliskan seperti ini, pasal 20 ayat 29-30. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi dari Efesus maksudnya, dia bicara kepada penatua gitu ya. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Jadi Paulus juga sadar dulu waktu dia ke Efesus berapa tahun sebelumnya, Paulus juga sadar ini kota yang akan menghadapi banyak ancaman pengajaran palsu. Bukti lain kita lihat di surat Efesus sendiri, Paulus tulis kepada jemaat ini, dikatakan di Efesus 4 ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Paulus terus tekankan, nanti akan ada serigala, akan ada pengajar-pengajar palsu dari luar. Dari dalam juga akan ada orang-orang yang mengajarkan ajaran palsu. Kalian hati-hati, bilang kepada penatuanya. Lalu surat Efesus juga ditulis kepada mereka. Efesus ini kota yang spesial sekali karena Paulus pernah ke situ. Setelah itu Paulus sudah pergi. Timotius juga diutus ke sana. Paulus kirim surat juga ke Timotius, bilang di 1 Timotius 1 ayat 3. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. 1 Timotius 1 ayat 3. Kota ini pernah didatangi Paulus, pernah didatangi Timotius. Lalu Rasul Yohanes juga dipercaya waktu dia tuliskan surat 1, 2, 3 Yohanes, itu juga penerimanya mula-mula adalah jemaat di Efesus juga. Jadi ini kota yang dikunjungi oleh rasul-rasul, oleh para tokoh-tokoh besar di abad pertama. Dan semua menyoroti hal yang sama bahwa kota Efesus ini penuh dengan pengajaran palsu. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka berhasil hadapi tantangan ini? Secara singkat di kitab Wahyu ini dikatakan ayat 2, 3, dan 6 mengatakan Tuhan Yesus mengatakan pada mereka bahwa mereka itu berhasil menjaga kemurnian doktrin. Dikatakan ayat 2, aku tahu segala jerih payahmu maupun ketekunanmu. Engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Maksudnya orang-orang Efesus ini tidak menoleransi kejahatan. Mereka pertahankan yang benar, yang baik. Ayat 2 masih dikatakan juga engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Engkau telah mendapati mereka pendusta. Wah, ini gereja yang hebat, fondasi teologisnya kuat. Ayat 3 bahkan dikatakan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku, tidak mengenal lelah. Wah, ini gereja ideal sekali kan sebetulnya ya. Kita lihat pujian-pujiannya luar biasa sekali. Orang-orang Kristen di Efesus terus berjerih lelah di dalam apa yang benar, apa yang baik, apa yang sejati. Bahkan dikatakan kerja keras ini, Alkitab menggambarkan ini pekerjaan yang melelahkan, menguras tenaga, menghabiskan kekuatan sebetulnya. Jadi ketekunan dan daya tahan mereka sangat menonjol, sangat layak diapresiasi. Orang-orang percaya di Efesus dengan cermat menilai ajaran-ajaran, ini ajaran palsu atau bukan, ini rasul palsu atau bukan, sesuai dengan kitab suci. Berarti mereka rajin baca kitab suci, rajin pelajari firman Tuhan, dan ini semua dipuji oleh Rasul Yohanes yang mencatat perkataan Yesus. Ini artinya sampai kitab Wahyu ini ditulis di akhir abad pertama, kita bisa bayangkan ya, gereja sudah dimulai, gereja itu sekitar pertengahan abad pertama. Kita bisa membayangkan berarti gereja ini sudah puluhan tahun berdiri. Dan saat itu sudah masuk ke dalam generasi kedua yang ada di dalam gereja. Di dalam generasi kedua kita mungkin bisa bayangkan ya, gereja Megeri Malang ini 32 tahun gitu ya, 34 tahun. 34 tahun, gereja Efesus sudah lebih lama daripada gereja kita dan sudah masuk ke dalam generasi berikutnya. Waktu berapa bulan lalu Pak Anton bilang
Ya saya senang kembali ke Malang. Dulu saya di Malang pelayanan berapa tahun. Sekarang saya kembali masih melihat wajah-wajah pengurus yang sama yang tetap setia gitu ya. Tapi kemudian Pak Anton titip pesan pada saya. Tapi di sisi lain saya sedih juga karena belum banyak regenerasi yang bisa terjadi. Itu kan sebuah tantangan gereja dimanapun gereja berada. Gereja Efesus sudah berdiri lebih lama dan sudah ada pergantian generasi. Gereja Efesus sudah dipegang oleh orang-orang yang mungkin sudah lebih muda, orang-orang yang sudah generasi berikutnya yang mungkin sudah tidak melihat secara langsung rasul-rasul hebat, Petrus dan lain sebagainya. Waktu itu mungkin rasul yang tersisa yang masih hidup cuma tinggal Rasul Yohanes. Ini karena Yohanes waktu itu dipanggil masih sangat muda. Mereka generasi kedua, tetapi yang dipuji adalah puluhan tahun mereka berdiri, mereka tetap pertahankan ajaran yang benar. Ini sebuah hal yang luar biasa. Dan di sini kita melihat ayat yang kita baca tapi tidak berhenti sampai situ saja. Ayat 4 kemudian melanjutkan dengan mengatakan, tapi aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat ini menunjukkan bahwa gereja Efesus memang luar biasa dalam pertahankan dan perjuangkan kebenaran. Tapi satu hal yang hilang dari mereka yaitu kasih. Perjuangan gereja Efesus dalam mempertahankan kebenaran membuat mereka akhirnya kehilangan kasih yang semula. Kasih yang mula-mula ini tidak menunjuk pada kasih apa yang paling penting, agape kah, eros kah, atau storge, filia dan lain sebagainya. Bukan kepada arahnya ke sana, tetapi mau menyoroti kasih yang mereka miliki ketika awal-awal mereka menjadi orang-orang Kristen. Ada sebuah perbedaan antara orang-orang yang baru pertama kali menjadi Kristen masih sangat menggebu-gebu, sangat berapi-api untuk pelayanan, tetapi lama-kelamaan mulai semakin lama semakin surut. Itu yang terjadi. Yesus memperingatkan mereka bahwa tekanan dan penderitaan pada hari-hari terakhir akan menyebabkan kasih banyak orang menjadi dingin. Itu di dalam Matius 24 ayat 12. Tuhan Yesus sudah mengatakan hal ini akan terjadi. Tekanan dan penderitaan pada hari-hari terakhir akan menyebabkan kasih banyak orang menjadi dingin. Jadi masalah jemaat ini sejauh yang dapat kita lihat bukan disebabkan tekanan dari luar gitu ya. Mereka bisa mengatasi tekanan luar, bisa mengatasi ajaran palsu. Bukan oleh kultus kekaisaran, bukan kita melihatnya kekurangan mereka itu ternyata bukan ancaman dari luar. Tetapi dari dalam sendiri, kegagalan jemaat untuk saling mengasihi yang mengindikasikan bahwa mereka itu sudah jadi dingin, kaku, keras, tidak sabar terhadap yang lain. Bahkan seorang teolog mengatakan ini semua mungkin terjadi. Mereka kehilangan kasih kepada sesama karena mereka mulai hambar terhadap kasihnya pada Tuhan. Dengan kata lain kita melihat melalui gereja Efesus ini kita melihat bahwa kekuatan sebuah gereja itu bisa berpotensi justru jadi sumber kelemahannya. Kita bisa bayangkan gitu ya, ketika pertama kali mungkin Bapak Ibu atau teman-teman yang lain ketika pertama kali jatuh cinta gitu ya. Pasti ada masa-masa di mana dunia ini begitu terasa sangat indah gitu ya, berasa milik berdua gitu. Saya juga pernah mengalami berbagai kisah, tetapi di situ banyak jatuh bangunnya. Tetapi memang ketika menyaksikan banyak cerita-cerita anak-anak muda ya itu memang perjalanan yang indah walaupun ketika kita pikirkan ke belakang agak konyol juga ya. Mungkin kita pernah mengalami masa-masa bucin gitu ya. Atau mengalami masa-masa di mana sangat terbutakan oleh namanya cinta, oleh namanya kasih. Tetapi lama-kelamaan ini fenomena ini sering terjadi gitu ya. Biasanya kalau laki-laki deketin perempuan, awal-awal menggebu-gebu, begitu udah jadian, ada perbedaan antara waktu PDKT dan udah jadian, betul nggak? Betul nggak? Nggak tahu ya. Karena memang laki-laki itu dalam pembacaan psikologi mungkin ya atau pembacaan sosiologi, laki-laki memang tendensinya achievement oriented. Jadi waktu lagi PDKT itu dianggapnya sebagai sebuah achievement, ayo sampai udah jadi, oke, achieve semua target udah dicapai. Oke, sekarang achievementnya beda, sekarang gimana mempertahankan. Jadi akhirnya ada perubahan, perbedaan. Tapi perempuan itu biasanya proses oriented.
Jadi ada cara pikir beda, yang satu achievement, yang satu proses. Akhirnya waktu udah jadian ada beda, lalu mulai terjadi banyak perbedaan lah, ntar dituduh kok kamu berubah, kok kamu nggak seperti dulu lagi dan lain sebagainya. Itu memang terjadi di dalam masyarakat sebetulnya, yang bukan 1-2 kali saya menemukan juga cerita-cerita seperti itu. Saya pun pernah belajar dengan kisah pengalaman pribadi, tetapi itu memang apa yang terjadi secara umum. Kasih itu bisa memudar, kasih itu bisa berubah bentuk. Tetapi di sini Tuhan Yesus menegur jemaat Efesus dengan mengatakan, kamu kehilangan kasihmu yang mula-mula. Kasih yang dulu pertama kali engkau sangat menggebu-gebu, kasih yang dulu engkau sangat berapi-api untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, sekarang mana? Berapa tahun terakhir saya pelayanan di pusat, yang kalau Bapak Ibu bisa bayangkan di sini biasa yang katekisasi atau baptisan gitu. Tadi kan kita sudah lihat nama-namanya, sekitar 9-10 orang. Di pusat itu bisa puluhan, bahkan kadang lebih dari 100 orang gitu ya. Banyak sekali, dan setahun diadakan 3 kali. Bisa bayangkan betapa banyaknya yang ikut sakramen di pusat. Di situ saya beberapa kali terlibat untuk mau memimpin diskusi kelompok dengan mereka, orang-orang yang calon jemaat gitu. Ada yang pindahan dari gereja mana, ada yang dari kecil di GRI, ada yang mungkin dulu dibaptis di mana, sekarang mau dulu belum dibaptis, sekarang dibaptis di GRI. Semua ada CD baptis, atestasi, semua dikumpulkan, ditanya satu kali. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari semua, kira-kira mau pelayanan apa? Di sini juga ditanya ya. Semua mungkin berusaha setengah mati gitu ya, mikir mau pelayanan apa habis ini. Jawaban paling aman apa Bapak Ibu bisa tebak? Jawaban paling aman adalah asyir kolektan gitu ya. Itu yang sering orang bilang, ya sejauh ini sih belum kepikiran, tapi mungkin mau jadi asyir. Pertanyaannya, apakah betul setelah mereka baptis, mereka jadi asyir? Mereka justru jadi penontonnya asyir gitu ya. Mereka pada akhirnya sebagian besar gitu ya, bukan semua tentu, ada juga yang pasti tetap pelayanan, tapi sebagian besar gereja sebesar pusat itu ya pada akhirnya orang-orang cuma mau sakramen, baptis, CD, atestasi, setelah selesai udah cuma mau menikmati jadi penonton di gereja. Awalnya mungkin ada orang-orang yang pertama ketika mengikuti katekisasi dan lain-lain punya semangat menggebu-gebu. Oke, pelayanan baru tahu nih sekarang pelayanan di GRI banyaknya setengah mati. Ada pelayanan di museum, ada pelayanan di konser hall, ada pelayanan di mana-mana, pemusik, ibadah, rumah sakit, penjara. Wah, macam-macam, banyak sekali pelayanan yang bisa dikerjakan. Mungkin ada kalanya menggebu-gebu sekali. Oke, begitu sakramen, baptisan, senang sekali, betapa sukacitanya. Semua orang waktu itu hadir, tetapi perlahan-lahan kelihatan. Akhirnya regenerasi pelayan juga di pusat bukan hal yang mudah. Akhirnya tetap saja pelayannya itu lagi terus puluhan tahun itu lagi. Jadi bukan cuma GRI Malang yang mengalami ini, jadi semua GRI pun mengalami, bahkan cabang-cabang lain pun, dan bahkan mungkin gereja-gereja lain pun mengalami tantangan pergumulan yang sama. Banyak keadaan gereja Tuhan saat ini, betapa banyaknya orang-orang yang awalnya menggebu-gebu, tapi lama-kelamaan mulai kehilangan kasih yang semula. Ini perkataan Yesus kepada jemaat di Efesus berbicara juga kepada setiap kita di sepanjang zaman. Bagaimana dengan gereja kita? Apakah dengan label reform kita, apalagi ya kita bicara gereja reform, gereja yang mengutamakan, sangat mementingkan kebenaran. Kita dikenal banyak orang sebagai gereja yang pengajarannya dalam, berat, berbobot. Apa jangan-jangan kita pun secara tidak sadar telah kehilangan kasih yang semula itu? Melihat dari gereja Efesus pada waktu itu, gereja yang kehilangan kasih, pada akhirnya tetap akan bisa berdiri sebagai gereja. Gereja yang kehilangan kasih akan tetap punya bangunan yang kokoh, megah. Gereja yang kehilangan kasih bisa tetap dikenal sebagai gereja yang doktrinnya teguh gitu. Kita melihat gereja Efesus, gereja yang kehilangan kasih mula-mula, tetapi tetap punya pengajaran yang benar, yang kuat. Bahkan gereja yang kehilangan kasih bisa tetap
lakukan pelayanan demi pelayanan setiap minggunya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kalau gereja tidak kembali pada kasih yang semula, kaki Dian akan dicabut daripadanya. Saya langsung loncat ke ayat 6. Kaki Dian akan dicabut daripadanya. Kaki Dian itu apa? Kaki Dian itu adalah sumber terang yang dipakai di dalam bait suci. Jadi itu adalah sebuah kandil yang nanti akan punya cabang-cabang, akan ada lilin-lilin yang bisa dinyalakan, dan itu menjadi sumber penerangan ketika orang datang ke bait suci untuk beribadah. Dan ketika Tuhan berkata, kalau engkau tidak kembali pada kasihmu yang mula-mula, aku akan mencabut kaki Dianmu dari tempatnya. Itu adalah gambaran dari Tuhan akan mencabut terangmu. Untuk apa sih gereja punya terang? Semua firman Tuhan sepakat menyoroti gereja adalah gereja yang diutus di dalam dunia menerangi dunia. Dan ketika Tuhan berkata, aku akan mencabut kaki Dianmu dari tempatnya, aku akan mencabut terangmu, berarti gereja akan menjadi gereja yang tidak bisa lagi menerangi dunia. Gereja akan tetap ada, gereja mungkin tetap punya pengajaran yang baik, gereja Tuhan mungkin tetap punya doktrin yang luar biasa dan terkenal, tetapi akan jadi gereja yang tidak bisa berdampak di tengah dunia. Gereja yang tidak akan pernah didengar oleh dunia, gereja yang kehilangan terangnya di tengah-tengah dunia. Itulah gereja jika gereja kehilangan kasih yang mula-mula. Bagaimana dengan gereja kita? Apakah kasih yang mula-mula yang mungkin Bapak Ibu semua pernah kita miliki sebelumnya? Keadaan hati yang menggebu-gebu untuk melayani Tuhan, yang betul-betul sungguh-sungguh ingin nama Tuhan dimuliakan, yang dulu waktu kita pertama kali bertobat, pertama kali kita mengenal Tuhan, pertama kali kita sukacita karena Tuhan terima kasih sudah menebus hidupku. Apakah masih ada sampai hari ini untuk kita hidupi? Atau jangan-jangan kasih itu mulai pudar. Seperti yang tadi Yesus katakan, tekanan dan penderitaan pada hari terakhir menyebabkan kasih banyak orang menjadi dingin. Jangan-jangan apa kasih kita mulai pudar karena banyaknya pergumulan perekonomian, pergumulan karena relasi yang retak dalam gereja, kasih yang pudar mungkin karena ada rasa curiga satu sama lain dalam jemaat. Banyak hal yang bisa berpotensi membuat kasih kita menjadi pudar. Di dalam keadaan memudarnya kasih itu, gereja akan tetap bisa terlihat berjalan dengan normal. Gereja mungkin bisa tetap terlihat pelayanannya berlangsung seperti biasa, semua job desk dilaksanakan dengan tepat, dengan akurat, pelayanan semua berjalan. Tapi seberapa jauh kita mau membiarkan itu terus terjadi kalau gereja sudah kehilangan kasih. Tanpa kasih yang mula-mula, gereja akan kehilangan cahayanya. Seberapa besar kasih mula-mula itu maka akan tergantung dari diri kita masing-masing. Tapi ayat hari ini yang kita baca menjadi undangan untuk kita kembali merefleksikan kasih itu. Pernahkah saudara punya hati yang begitu cinta kepada Tuhan dan hari ini merasa biasa saja? Ini waktunya untuk kita kembali kepada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan akan katakan di ayat-ayat berikutnya. Bagian berikutnya mengatakan, seringkali gereja akan melalaikan salah satunya gitu ya. Kita tadi yang pertama sudah merenungkan, gereja harusnya hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kasih. Dua hal ini sama-sama harus dihidupi. Tetapi kemudian kita melihat gereja sering melalaikan salah satunya. Termasuk gereja Efesus dan banyak gereja-gereja lain. Maka apa yang Tuhan Yesus katakan kepada gereja yang sudah kehilangan kasih ini? Poin kedua yang bisa kita renungkan ada di ayat 5 yang mengatakan, saya bacakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Saya rangkumkan ini di dalam 3R. Ini penafsir banyak yang menggunakan terminologi ini. Ini disimpulkan di dalam remember, repent, and return. Remember, repent, and return. Ingatlah, bertobatlah, dan lakukanlah lagi. Remember, repent, and return. Bapak Ibu Saudara, kebiasaan untuk remember gitu ya, mengingat, itu tampaknya sudah semakin berkurang, khususnya di dalam kebudayaan
populer di masa kini gitu ya. Ada tren-tren tertentu yang membuat orang akan langsung memikirkan ya mungkin hal-hal yang lebih arahnya negatif ketika bicara tentang mengingat. Ketika kita bicara mengingat, seringkali kita mengingat secara salah. Ayat ini ketika bilang, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi. Kita sekarang di dunia ini banyak gambaran-gambaran yang salah tentang mengingat. Justru banyaknya kita mengingat apa yang tidak penting, mengingat apa yang tidak harusnya diingat, tetapi hal yang harus diingat malah kita lupa gitu ya. Ini juga pengaruh dari kebudayaan. Ya banyak orang gak bisa move on, kenapa? Karena terus mengingat hal-hal yang gak perlu diingat gitu mungkin sebetulnya. Budaya populer kita juga sangat tidak mementingkan hal-hal yang kita bilang mengingat. Misalnya ketika lagu-lagu pop mungkin ya, kita ambil sedikit melihat membaca budaya kita. Lagu-lagu pop kenapa sih begitu populer? Kalau kita lihat trennya gitu ya, lagu pop muncul, apa lagu pop ya? Misalnya tahun lalu lah, anggapan tahun lalu mungkin pernah dengar lagu Garam dan Madu gitu misalnya, pernah? Atau mungkin ada Komang gitu baru terkenal tahun lalu gitu ya. Atau saya masih sampai hari ini suka dengar lagu Lihat Kebunku, tapi versi galau. Nggak ada juga, wah Bapak Ibu lagunya him semua ya. Budaya populer itu begitu satu kali muncul, viral, booming, langsung muncul di mana, di Instagram, di TikTok semua. Lagu pop cirinya gitu, muncul, booming, meledak, viral di mana-mana. Tapi tunggu bentar aja, beberapa bulan langsung mulai menyusut lagi. Langsung mulai terlupakan, tergantikan oleh hal-hal lain yang lebih viral. Itu tren di kebudayaan populer modern kita. Orang-orang di budaya populer dikondisikan untuk easily forgetting. Dengan mudah melupakan dan enjoy sesuatu yang baru lagi, yang bombastis lagi. Tapi baru sebentar mulai naik, ada tren, lalu mulai lagi, mereda lagi, surut lagi, terlupakan. Coba kalau lihat lagu-lagu pop gitu ya, cari di Google lagu atau di Spotify atau di mana, begitu cari populer langsung kita ingatnya nostalgia gitu ya. Lagu pop zaman 2010-an, 2015-an semua. Oh iya dulu ini terkenal, tapi sekarang udah mana siapa yang nyanyi gitu ya, kecuali pengamen di pinggir jalan gitu ya. Atau kita lagi momen-momen tertentu. Bisa bandingkan kan dengan lagu-lagu hymn yang teruji dari zaman ke zaman. Ratusan tahun lagu hymn terus bertahan. Kita melihat ini memang ketika kita bilang ibadah gereja, kita mau sungguh-sungguh melihat warisan kebudayaan. Kita tidak mau terombang-ambing oleh kebudayaan populer sekarang yang cepat berubah. Bukan berarti kita gak mau berubah gitu ya. Tetapi kita melihat ada sebuah kekayaan yang diwariskan dari zaman sebelumnya dan itu yang kita mau nikmati di dalam kekayaan di gereja gitu ya. Ini yang membuat GRI selalu sampai hari ini mempertahankan lebih banyak lagu-lagu hymn yang terus kita nyanyikan. Ya memang tergantung ketika kita bilang mengingat, budaya populer atau modern kita sangat rendah di dalam mempromosikan hal remembering, mengingat gitu ya. Dan ya pada akhirnya tergantung juga apa yang diingat gitu. Nggak bijaksana juga kalau kita langsung hitam putih bilang remember itu, mengingat itu pasti bagus, pasti jelek dan lain sebagainya. Saya juga nggak mau terlalu judgmental terhadap perkembangan pop culture karena ada hal-hal baik juga tentu ya. Tapi di sini kita melihat yang Yesus katakan betapa pentingnya aspek mengingat, remember. Ketika gereja kehilangan kasih yang mula-mula, Tuhan Yesus nggak langsung bilang bertobat, langsung cepat kasihi. Langsung secara impulsif cepat-cepat begitu. Oh iya kami kurang kasih. Oke sekarang kita mulai mengasihi. Kita langsung chat semua orang-orang di gereja. Semua langsung dihubungi. Satu persatu kita tanya pergumulannya apa. Mau didoakan apa. Langsung impulsif semua. Dan akhirnya saya percaya kalau kita lakukan seperti itu. Dalam berapa minggu, berapa bulan. Hilang lagi, surut lagi. Karena itu yang Tuhan Yesus katakan. Bukan langsung bertobat. Tetapi pertama-tama ingat dulu. Remember dulu. Remember, repent, and return. Ini urutan yang penting untuk dilakukan gereja yang telah kehilangan kasih. Yang pertama perlu dilakukan bukan bertobat dulu, tetapi ingatlah dulu. Apa yang diingat? Ingat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Apa maksudnya?
Bagi orang Yahudi atau orang Israel, budaya mengingat itu berulang kali ditekankan untuk mengingat apa yang Tuhan pernah kerjakan. Yosua 4 ayat 7 mengatakan Israel sudah menyeberang sungai Yordan, mendirikan 12 batu peringatan untuk mengingatkan bagaimana Tuhan memimpin mereka. Di contoh lain, Yesus waktu perjamuan terakhir, Yesus kembali mengatakan Lukas 22 ayat 19, ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Maka kebiasaan untuk mengingat adalah sesuatu yang penting sekali untuk dilakukan, khususnya mengingat apa yang Tuhan kerjakan di masa lampau. Mengingat apa yang Tuhan lakukan bagi kita, ini adalah sebuah titik awal untuk yang namanya pertobatan dan perubahan. Remember mendahului repentance and return. Maka di ayat yang kita baca, mengingat betapa dalamnya engkau telah jatuh akan membawa kita pada sebuah kesadaran bahwa kita adalah manusia-manusia berdosa yang gagal. Itu starting point kita. Namun di dalam kegagalan itu Allah menerima engkau dan saya melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Orang gagal yang diterima oleh Allah. Inilah starting point kita sebetulnya. Itulah yang Allah ingin kita untuk remember lagi. Kita orang-orang yang gak berdaya, lakukan lagi dosa, kehilangan kasih lagi. Maka dari itu Tuhan ingin kita remember dulu. Starting point kita adalah keadaan gagal. Tetapi keadaan gagal itu kita diterima oleh Allah. Baru dari situ kita bisa punya kesadaran untuk repent, bertobat, dan return. Kembali melakukan apa yang menjadi kasih mula-mula. Bapak Ibu, kemarin di retret pengurus saya menyampaikan satu kutipan dari John Sung. John Sung mengatakan, Tuhan ketika menciptakan para pelayan-pelayannya jauh lebih sulit daripada dia menciptakan alam semesta. Sekali lagi saya bilang ya, Tuhan mencipta pelayan-pelayannya itu jauh lebih sulit daripada menciptakan alam semesta. Allah membentuk pelayan-pelayan yang baik jauh lebih sukar daripada dia membentuk alam semesta. Kenapa? Karena waktu Tuhan ciptakan langit dan bumi, dia cukup katakan, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah. Tapi waktu dia mau membentuk umat Tuhan yang hidup sungguh-sungguh menjadi pelayan yang baik, menjadi gereja yang punya kasih, menjadi gereja yang menerima satu sama lain apa adanya, menjadi gereja yang hidup dalam kekudusan dan lain sebagainya. Ketika Tuhan mau ciptakan pelayan-pelayan yang baik, dia harus kirim Yesus Kristus jadi manusia, harus menderita, mati di kayu salib, kemudian bangkit, naik ke surga, berikan Roh Kudus menyertai gereja sepanjang zaman, terus ribuan tahun berlalu sampai nanti dia datang kembali, baru semua disempurnakan. Tuhan ciptakan dunia cuma bilang jadilah. Tapi Tuhan ciptakan orang-orang yang hidup kudus, setia, penuh cinta kasih. Perlu berapa banyak kesulitan dalam tanda kutip, perlu hal yang serumit itu. Dan maka dari itu John Sung berkata, Tuhan menciptakan para pelayannya jauh lebih sulit daripada menciptakan alam semesta. Mari hari ini kita merenungkan apa yang biasanya kita lakukan ketika ada permasalahan kasih di dalam diri kita. Tuhan membentuk kita hari demi hari dengan berapa banyak pembentukan yang terus kita alami supaya kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Dengan mengingat, remember, repent, and return. Tetapi dunia menawarkan banyak cara-cara lain gitu ya. Dunia tawarkan kebudayaan kita, berusaha menawarkan banyak pilihan alternatif lain. Ketika kita kehilangan kasih, oh ya dunia akan bilang, udahlah biarin aja, gak usah ambil pusing. Yang penting kita sendiri pelayanan baik-baik, dikerjakan baik-baik, semua job desk, semua tuntas. Selebihnya ya udah biarin ngalir aja. Ini kan cara hidup dunia sekali gitu ya. Di dalam zaman kita ya chill aja gitu kan, fleksibel lah, gak usah terlalu rumit kayak gitu. Namanya juga manusia gak sempurna. Ini yang dipromot oleh dunia kita bukan? Kalau boleh dievaluasi sedikit, ya ini mirip ajaran Stoik gitu ya. Ini bukan berita Injil sebetulnya.
Atau mungkin ada sudut pandang psikologi yang bilang, ya udah positive thinking aja. Selama pelayanan dan pekerjaan semua jalan lancar, positive thinking jadi label, jadi branding gitu. Gak ada masalah yang terlalu signifikan, ya gak perlulah sampai overthinking sama masalah love, problem of love, dan lain sebagainya. Ini pun bukan berita Injil. Atau mungkin ada yang filosofi materialistik, yang langsung berusaha, oke, sekarang kalau kita kehilangan kasih, lalu gimana nih? Solusinya saya harus sediakan apa ya? Saya harus kasih gift apa nih untuk bisa beresin masalah? Semuanya diukur dari materi. Karena mungkin orang-orang merasa, ya udah daripada repot, kita tinggal sediakan dari apa yang kita punya. Masih banyak cara pandang lain dari dunia yang ditawarkan, tetapi Alkitab memberikan solusi tadi 3R. Remember, repent, and return. Remember bahwa starting point kita adalah orang gagal yang diterima Allah. Orang gagal yang mendapat kasih Allah. Orang gagal yang diberikan anugerah, sehingga dengan remember itu sebagai starting point, baru kita bisa repent and return. Kita tidak perlu membahas terlalu panjang tentang bertobat dan berbalik, karena itu sesuatu yang sering sekali kita dengar. Kita tidak asing dengan bilang bertobat, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan itulah yang perlu juga kita lakukan. 3R, remember, repent, and return. Terakhir, kita merenungkan bagian berikutnya. Ketika kita sudah melihat Efesus, kegagalannya adalah kehilangan kasih mula-mula. Dan Yesus katakan solusinya adalah remember, repent, and return. Kalau tidak, aku akan mencabut kaki dianmu dari tempatnya. Dan terakhir, kita akan merenungkan apa yang diperoleh ketika gereja berhasil menjalankannya. Apa yang diperoleh ketika gereja berhasil menjalankannya. Sedikit tambahan data bahwa gereja Efesus pada akhirnya mereka gagal. Dan dikatakan di dalam catatan sejarah gereja Efesus saat ini, itu sekarang Efesus ada di kota Turki. Banyak catatan arkeologi mencatat gereja Efesus di mana sekarang. Gereja Efesus sudah menjadi reruntuhan. Ini gambaran gereja yang gagal mempertahankan kasih, dan Tuhan mencabut kaki dian dari tempatnya. Tapi pesan ini bukan cuma untuk Efesus, pesan ini juga untuk kita, dan ada janji ketika kita berhasil menjalankannya. Di sini kita lihat di dalam ayat ke-7 dikatakan, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di dalam taman Firdaus Allah. Ini perenungan terakhir yang kita akan renungkan, bahwa yang ketiga, gereja yang berhasil kembali kepada kasih yang mula-mula akan menikmati kehidupan kekal. Waktu saya bilang diperoleh, itu apa yang diperoleh gereja, ini bukan berarti kita diselamatkan karena keberhasilan kita dan lain sebagainya gitu ya. Tetap ini kerangkanya anugerah. Tetapi sekarang kita mau melihat ketika Tuhan berkata, barang siapa menang dia akan diberi makan dari pohon kehidupan. Saya singkat saja bagian ini. Pohon kehidupan itu dicatat di dalam kitab Kejadian. Nanti di kitab puisi ada lagi. Tetapi ini muncul pertama kali di kitab Kejadian di Taman Eden bersama dengan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Adam dan Hawa tidak dilarang sebetulnya untuk makan buah pohon kehidupan ini. Bahkan jika memakannya dikatakan mereka bisa hidup selama-lamanya. Itu di kitab Kejadian 3 ayat 22. Tapi setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Eden, tidak lagi ada pohon kehidupan yang bisa mereka akses. Dan tidak pernah muncul lagi sampai di dalam bagian kitab Wahyu ini baru muncul kembali. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Tapi sekarang kita mau melihat satu hal yang unik. Ini adalah pohon yang muncul, ini kita bahas teologi pohon gitu ya. Pohon yang muncul di kitab pertama dan kitab terakhir. Tetapi ada perbedaan yang unik di dalamnya. Dalam terjemahan Indonesia ayat 7 cuma disebut pohon kehidupan saja. Seperti di kitab Kejadian disebut pohon kehidupan. Tetapi kalau kita lihat terjemahan bahasa Yunaninya gitu, kalau di perjanjian lama pakai di dalam bahasa Ibrani, itu kata pohon kehidupan, pohonnya ya biasa, etz itu. Terjemahan yang umum sekali, pohon pada umumnya, semua juga pohon pakai kata itu pada umumnya. Tetapi di dalam kitab Wahyu, kitab Wahyu ini terjemahan Yunaninya tidak pakai kata yang umum. Di dalam terjemahan Inggris pakai katanya kadang-kadang tree, kadang-kadang wood gitu ya. Tapi di dalam bahasa Yunani
Kata yang biasanya dipakai untuk pohon itu pakai bahasa namanya dendro gitu. Mungkin pernah dengar sedikit tentang dendro. Ini artinya pohon secara umum. Tetapi di kitab Wahyu ini tidak pakai kata dendro. Kata yang dipakai di Wahyu 2 ayat 7 bicara tentang pohon kehidupan ini pakai kata silon. Ya, ini nanti Bapak Ibu kalau lupa ya sudahlah. Ada perbedaan kata. Dan sengaja sepertinya kata yang dipakai ini silon, ini sesuatu yang tidak umum. Kenapa? Karena biasanya silon itu kalau dalam bahasa Inggris ya memang artinya wood atau tree juga. Tetapi dalam perjanjian baru banyaknya silon ini diarahkannya kepada salib Kristus. Padahal Yunani punya kata yang umum namanya dendro. Harusnya pohon pakai dendro juga bisa gitu. Tapi sengaja sepertinya pakai kata ganti yang lain silon yang artinya memang tree atau wood juga, pohon juga. Tapi ini merujuk kepada salib, kepada kayu salib. Pesan apa yang bisa kita ambil? Kitab Kejadian pakai kata yang umum, kitab Wahyu pakai kata yang khusus dan khususnya merujuk kepada salib. Maka ketika Yesus berkata, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Ini artinya kemenangan gereja adalah kemenangan yang tidak mungkin tanpa salib. Gereja menang bukan karena kehebatannya sendiri, bukan karena kesanggupannya untuk mempertahankan kebenaran dan kasih. Kemenangan gereja adalah kemenangan melalui salib Kristus. Kisah salib inilah yang kita renungkan di dalam Jumat Agung gitu. Dan kisah salib inilah yang merupakan kisah di mana Kristus menang di dalam ketaatannya menderita, menjalankan kehendak Allah. Ini bukan tentang cerita perjuangan diri kita sendiri. Ini bukan perjuangan kehebatan gereja Tuhan saja. Ini adalah cerita tentang Kristus yang telah menang di atas kayu salib itu, di atas silon itu, dan dia sekarang mengundang kita untuk berbagian di dalam kemenangannya. Barang siapa menang, dia akan diberi makan dari silon, dari pohon kehidupan yang melalui kisah salib. Salib Kristuslah yang memberikan jaminan pada kita untuk kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Sekali lagi, barang siapa menang, hidup kekal didapatkan dari pohon kehidupan. Karena di pohon itulah, di silon itulah, di salib itulah Kristus sudah mati dan dia menang atas kuasa kematian. Saudara-saudara, menanglah bersama dengan Kristus. Sebagai penutup, kita dipanggil untuk menang bersama dengan Kristus. Berjuanglah menghidupi setiap kebenaran dan kasih. Kobarkanlah lagi kasih mula-mula yang engkau dan saya pernah miliki. Ketika engkau dan saya gagal, solusinya apa tadi? 3R. Ingatlah, remember, repent, and return. Ingatlah starting point kita adalah orang gagal yang diterima Allah. Sehingga ketika kita bertobat dan berbalik, kita menikmatinya semua melalui perjuangan, melalui air mata, melalui salib yang kita pikul, melalui banyak hal yang mungkin berat bagi kita. Kita menghidupi kasih mula-mula di dalam gereja begitu sulit, tetapi inilah yang Tuhan panggil kepada kita sebagai umat Tuhan hari ini. Dan di situ Tuhan mempercayakan apa kepada setiap kita. Mungkin kau dan saya pernah dipercayakan punya kasih mula-mula, oh ya diberikan talenta, diberikan karunia untuk melayani. Mungkin kau pernah berkobar-kobar untuk Tuhan, melayani Tuhan, tapi sekarang sudah pudar dengan berbagai alasan. Mari hidupkan kembali kasih itu. Mari hidupkan kembali apa yang Tuhan mau kita hidupi di dalam gereja Tuhan. Dan barang siapa menang, kita menikmati kemenangan bersama dengan Kristus yang telah menang. Amin. Mari kita berdoa. Kami rindu Tuhan, Engkau menghidupkan kembali kasih di dalam hati kami. Kasih untuk kami kembali mau mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dan itulah yang kami mau suarakan dari gereja. Kami tidak mau Tuhan mencabut kaki Dian dari gereja kami. Mencabut terang-Mu, mencabut kami dari dampak yang bisa kami berikan untuk memberkati dunia. Tapi Tuhan berkaryalah melalui setiap kami gereja Tuhan di abad 21 ini, melalui GRI Malang ini. Tuhan pimpinlah kami untuk hidup di dalam kebenaran dan kasih. Karena kami tahu bahwa itu satu-satunya yang kami perlukan.
Engkau tahu kelemahan kami, Engkau tahu kelebihan kami. Engkau berjalan bersama dengan kami. Dan Tuhan, kiranya Engkau yang menolong supaya kami punya hati yang mau terus dipimpin untuk remember, repent, and return. Mengingat kebaikan Tuhan. Bukan mengingat kekhawatiran hidup kami terus-menerus. Tetapi kami mau mengingat bagaimana Tuhan bekerja jauh lebih besar dari apa yang kami pernah bayangkan. Pimpinlah kami, bawalah kami berbalik, bertobat, dan kembali menghidupi kasih yang mula-mula dalam gereja kami. Kami bersyukur dan menyerahkan iman kami untuk dipertumbuhkan bersama dengan Tuhan. Hanya dalam Tuhan Yesus, Tuhan yang telah menang, kami berdoa. Amin.